Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Saya percaya kita semuanya Bapak Ibu Saudara dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, berbakti pada Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari persiapkan setiap hati kita Bapak Ibu, dan mari sama-sama kita berdoa. Kita undang Roh Kudus untuk melawat, menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh merasakan lawatan Tuhan dan jamahan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Bapa. Lalu kami boleh Tuhan bersama-sama merasakan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama mengikuti ibadah Tuhan online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Bapa. Kiranya Tuhan, Kau yang akan mengurapi setiap kami. Roh Kudus akan sertai kami. Lawat ibadah ini Tuhan. Jamah Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan terus mengalir atas kami Tuhan. Sehingga kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan akan memenuhi setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang kehadiran-Mu Roh Kudus pagi hari ini. Melawat setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap memuliakan nama-Mu. Mari kita yang berkati Tuhan dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan senangkan hati Tuhan, sukakan hati Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Yesus sungguh baik, amin. Tuhan Yesus sungguh mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita akan lebih lagi bersemangat dalam Tuhan. Sukakan hati Tuhan dengan penyembahan kita, dengan pujian kita yang penuh dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kembali kita akan masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Mari kita masuk dan fokus sama Tuhan lebih lagi. Mari kita lebih dalam lagi merasakan kasih dan hadirat Tuhan. Kirala ramaya syakala ramaya syada. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kirala ramaya sande. Oh Jesus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau layak disembah. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Mulialah amat sembah. Mulialah namamu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Jesus. Allah yang sungguh mengasihi kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Jesus. Kau ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh Tuhan menjalani hidup kami, hari-hari kami Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau bersama kami. Terima kasih. Pertolongan Tuhan, kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, Engkau ada bersamaku ya Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami Yesus. Mari dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu ya Tuhan. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan dengan senang hati kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin Jesus. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Memberi kemenangan ya Tuhan. memberi kemenangan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Engkau ada bersamaku Di setiap musim, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku katakan adalah bersama-Mu ya Tuhan. adalah
Mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Mari kita rasakan kasih Tuhan menjamah setiap hati kita. Mari dengan iman katakan, Yesus menjamah saya pagi ini. Yesus sembuhkan saya pagi ini. Yesus pulihkan hidup kami di dalam nama Yesus. Dan aku tahu Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Jesus, Jesus, I love you Lord Jesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa bersama kami Tuhan. Kau Allah penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhan, ketika kami Tuhan semakin dekat kepadamu, ketika hidup kami semakin sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Terima kasih. Kau Tuhan yang senantiasa tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik. Terima kasih. Allah selalu bersama kami. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Bapa seperti Engkau Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami. Tadi kami mengucap syukur. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Yesus, Kau tunjukkan kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Engkau mulia Yesus. Dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya.
kasih Tuhan. Aku percaya Engkau hadir bersama kami melawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberikan kekuatan baru Tuhan. Roh hati yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih buat lawatan pagi hari ini Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu dahsyat heran ajaib nyatakan pagi hari ini dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat dalam nama Yesus lepaskan. Yes, Tuhan. Terima Darah Yesus di dalam nama Yesus. Amin, amin. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus berkehadiran-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami. Karena kami tahu Kau andalan bagi kami Yesus. Kau sandaran bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan sepenuh hidup kami hanya kepada-Mu ya Allah. Dan biarlah pujian ini Tuhan kami persembahkan sebagai pujian ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Karena Allah sungguh baik, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah lebih lagi setiap umat-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tumbuh jatuh Tuhan di tanah yang subur. Terima kasih, persiapkan setiap hati kami ya Allah. Kau lawat lebih lagi Tuhan. Dan bila kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Ada terobosan baru bagi setiap jiwa-jiwa. Setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Mereka dipulihkan, mereka diubahkan. Mereka disegarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami terima urapan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Kita yang mau siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh ada dalam keadaan baik. Hingga saat ini kami boleh merasakan kasih anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Itu semua karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu membawa kami mengerti akan rencana-Mu. Firman-Mu membuat kami boleh melihat bahwa rencana Allah begitu besar dalam hidup kami. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang akan disampaikan, kiranya Allah sendiri yang berbicara bagi umat-Mu. Kiranya firman Tuhan itu akan menguatkan. Firman Tuhan itu memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, berkat berlimpah bagi jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, suami, istri dan anak-anak shalom. Kita percaya pagi hari ini damai sejahtera Allah turun bagi setiap kita. Ya, kalau kita lihat kondisi hari-hari ini, hampir setiap hari kalau di tempat pekerjaan saya mendengar berita duka cita. Karena banyak grup di sana, hampir setiap hari ada berita duka cita. Karena kondisi-kondisi yang saat ini yang kadang kita dengar sangat membuat hati kita gelisah, membuat hati kita takut. Tanpa terasa saudara, sudah hampir 1,5 tahun pandemi ini Tuhan izinkan terjadi bagi kita, bagi bangsa kita. Dan mungkin lebih daripada itu kadang Tuhan juga izinkan kita mendengar peperangan, mendengar bencana alam terjadi di sana dan di sini. Terkadang itu yang membuat hati kita takut. Namun biarlah pagi hari ini kita bersama terus tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Allah bahwa Allah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kita. Ya, puji Tuhan saudara. Pagi hari ini firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita semua pagi hari ini yaitu tentang menghormati orang tua. Nah, tema firman Tuhan ini diberikan oleh Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu.
sebagai tema 1 tahun di gereja kita. Saat diberikan tema ini kepada saya tentang menghormati orang tua, saya coba renungkan, saya coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Kenapa tema Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya adalah menghormati orang tua? Saya coba mengintrospeksi diri saya, apakah saya tidak menghormati orang tua? Tidak, saudara. Tuhan mengatakan penting sekali menghormati orang tua. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, mungkin Bapak Ibu Saudara mari bersama kita buka. Di dalam Keluaran 20 ayat 17, di situ adalah 10 perintah Allah yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam dunia ini ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita berhubungan dengan sesama kita. Mari kita buka di Keluaran 20 ayat 1 sampai 7, ayat 1 sampai 17 maksud saya. Kita baca dengan cepat, multimedia mungkin bisa ditampilkan. Ke-10 firman Allah. Lalu Allah mengucapkan firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bawah di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dan orang yang benci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, dan hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, puji Tuhan saudara. Di sini tema firman Tuhan tadi saya katakan menghormati orang tua. Ternyata ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yaitu hormatilah orang tuamu. Itu adalah perintah keempat, ya. Perintah pertama adalah jangan menyembah berhala. Perintah kedua adalah jangan menyebut nama Tuhanmu adalah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat adalah hormatilah ibu dan bapamu. Ya, jadi hormat akan orang tua ini adalah perintah Tuhan bagi setiap kita. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya harus menghormati orang tua? Ketika kita menghormati orang tua, Tuhan berfirman adalah supaya kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Setiap anak yang nantinya akan bertumbuh menjadi orang tua, jika anak-anak menghormati orang tua, maka ketika dia menjadi orang tua, dia juga akan dihormati. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kata hormat seringkali disalahartikan. Kadang berpikir kalau kita hormat artinya kita menyembah. Kalau kita hormat seolah-olah kita menyembah. Ketika kita hormat seolah-olah kita menganggap dia itu adalah raja, atau kalau di tempat pekerjaan adalah bos. Nah, itu bukan saudara. Ketika kita hormat artinya kita memberikan satu ungkapan kasih dalam kehidupan kita kepada orang tua kita. Jadi sebenarnya untuk menghormati ini sebenarnya bukan berlaku hanya bagi anak-anak saja. Ketika firman Tuhan ini disampaikan ketika kita hormat akan orang tua supaya
kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bukan hanya untuk anak-anak saja, melainkan firman Tuhan ini ditujukan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Nah, kalau di tempat kita atau di komunitas atau di gereja, seringkali kita memakai istilah bapak atau ibu. Ya, sebagai istilah kita menghormati pemimpin di dalam gereja, bapak gembala, ibu gembala. Kalau di tempat pekerjaan, bapak biasanya kita panggil adalah orang yang pemimpin kita atau atasan kita. Nah, Rasul Paulus pun di 1 Korintus, maksud saya di 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17, di situ katakan Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai bapak rohani dan Timotius sebagai anak rohaninya. Saudara mungkin bersama kita coba buka di 1 Korintus 4. Sebab sekalipun aku mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadikan bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Selanjutnya, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Selanjutnya, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu dan akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam jemaat. Ya, di sini pun juga Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai bapa dan Timotius sebagai anak rohaninya. Nah, jadi artinya ketika kita hormat bukan hanya untuk ditujukan kepada anak-anak saja, namun kepada kita semua. Kita hormat kepada pemimpin kita hormat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai gembala rohani dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga ada satu contoh lagi yang terlebih harus kita hormati. Ya, kita coba buka di dalam Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Nah, pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, ia berkata dan berdoa seperti yang saya katakan tadi, atau di dalam ayat firman Tuhan ini. Artinya ketika kita menghormati orang tua kita, menghormati orang yang sebagai pemimpin kehidupan rohani kita, terlebih juga ternyata kita harus menghormati Bapa kita. Seperti firman Tuhan yang dikatakan, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Artinya ada penyembahan, ada ungkapan kasih bahwa dialah segalanya. Ya, kenapa kita katakan bahwa kita adalah orang tua, Bapa adalah orang tua kita. Kita buka dalam 1 Tawarikh 17 ayat 13. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Tuhan Yesus adalah orang tua kita yang juga harus kita hormati. Jadi jelas saudara, jadi saya katakan tadi ketika kita hormat orang tua, bukan hanya ditujukan kepada anak-anak saja menghormati orang tua, namun kita semua juga harus hormat. Kita hormat kepada pemimpin-pemimpin gereja, kita hormat kepada atasan-atasan di tempat kita bekerja. Terlebih adalah kita hormat kepada Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai orang tua kita di surga. Kita harus hormat dan memuliakan Dia. Ya, puji Tuhan. Terus menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghormati orang tua? Di sini ada 4 hal yang harus mungkin kita akan sama-sama dengarkan. Ada 4 hal bagaimana kita menghormati orang tua. Yang pertama adalah tidak menyakiti hati orang tua. Ya, kita bisa baca di Keluaran pasal 21 ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya,
pastilah ia dihukum mati. Nah, saudara, di sini saya coba merenungkan ayat ini ketika saya baca. Wih, luar biasa ekstrim kata-kata ayat firman Tuhan ini. Aturan atau yang dibuat oleh zaman Musa saat itu. Artinya ketika ada seorang anak memukul ibunya atau orang tuanya, dia dikatakan harus dihukum mati. Saya coba merenungkan kenapa bisa timbul hukum seperti itu. Artinya saat itu mungkin ada kondisi-kondisi atau banyak terjadi kondisi anak yang tidak menghormati orang tuanya. Sehingga dibuatlah aturan hukum seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika seorang anak menyakiti hati orang tuanya, maka berkat Tuhan akan jauh dari kehidupannya. Masa depannya tidak akan cerah, semua gelap ketika dia menyakiti hati orang tuanya. Apalagi sampai kalau tadi di Keluaran pasal 21 dikatakan dia menyakiti dengan memukul orang tuanya, maka dihukum mati. Ini satu peraturan yang sangat berat sekali, saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak, mari jangan sakiti hati orang tua kita. Mari hormati orang tua kita. Nah, seringkali kenapa sih hati orang tua tersakiti? Saya coba renungkan kenapa hal ini timbul. Hal ini timbul karena seringkali terjadi satu beda pendapat. Bisa jadi karena salah paham, bisa jadi karena tidak mengerti atau egois, atau mungkin hal yang lain karena harta, masalah warisan. Seringkali itu yang membuat pertentangan antara orang tua dan anak, sehingga anak tidak menghormati orang tua. Demikian sebaliknya. Nah, sebagai anak juga harus mengerti bahwa orang tua memiliki keterbatasan dan kelemahan dan kekurangan dalam bersikap dan bertindak. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menyakiti orang tua, bukan hanya secara fisik, tapi juga tidak boleh menyakiti hatinya. Maka firman Tuhan dikatakan bahwa berbahagialah, maka umur panjang di bumi itu menjadi bagian kita. Nah, coba kita buka di Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedikan hati ibunya. Di Amsalnya dikatakan ketika anak itu menyakiti hatinya dikatakan menjadi anak yang bebal. Ya, anak yang tidak memberikan sukacita di dalam kehidupan orang tuanya. Amsal 10 ayat 1a dikatakan anak yang bijak, ya, anak yang bijak akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Mari dengar dan lakukan apa yang orang tua ajarkan dan tunduk dan taat. Artinya ketika kita sebagai anak, ya, saya pun punya orang tua, masih ada bapak dan ibu saya. Saya coba bijak kepada mereka. Ketika saya bijak kepada mereka, saya mengasihi mereka, sukacita turun bagi mereka. Mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah. Ya, itu adalah yang pertama, adalah tidak menyakiti hati orang tua. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghormati orang tua? Yang kedua adalah kita tidak mempermalukan orang tua. Ya, kita bisa melihat kisah Nuh. Ya, kita buka di Keluaran pasal 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Wow, luar biasa. Suatu saat seorang anak akan bertumbuh semakin besar, ya, melebihi orang tuanya. Meskipun demikian, anak tidak boleh mempermalukan atau merendahkan orang tuanya. Tindakan mengutuk, ya, bisa saja itu mengumpat atau menjelek-jelekan orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Itu akan berdampak sangat fatal sekali. Seperti saya katakan tadi bahwa berkat Tuhan jauh dari kehidupan kita. Bagaimanapun setiap anak adalah hasil didikan dari orang tuanya. Jadi jika seorang anak berlaku tidak benar, maka tidak hanya di dirinya yang dipermalukan, tapi juga orang tuanya. Ya. Jadi ketika orang tuanya mendidik anaknya, anaknya berlaku benar, maka orang tuanya juga akan menuai satu sukacita yang besar. Tapi sebaliknya ketika didikannya orang tua tidak benar, maka itu juga akan menjadi mahkota orang tuanya. Ya, itu adalah yang kedua, tidak mempermalukan orang tua. Kita buka di Amsal 17 ayat 6.
Di situ jelas dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Luar biasa saudara. Jadi ketika orang tua dalam kehidupannya menjadi berkat, orang tua dalam kehidupannya banyak menyatakan kasih Tuhan, maka itu adalah mahkota-mahkota bagi anak cucunya. Karena banyak pengalaman yang akan diceritakan kepada anak cucunya. Orang akan melihat, orang tuanya sungguh luar biasa, dipakai Tuhan. Orang tuanya sungguh baik. Nah, anak cucunya akan menerima satu kebaikan, sukacita karena dari orang tuanya. Dan sebaliknya, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi ketika anak-anak memiliki satu hati yang mengasihi, hormat akan orang tua, itu juga merupakan mahkota bagi orang tuanya. Ada berkat yang akan diterima oleh anak yang menghormati orang tuanya, tapi sebaliknya kutuk akan diterima oleh anaknya yang mempermalukan orang tua, seperti yang dialami oleh Ham, ya. Kisah Nuh, ya saudara, kita coba buka di Kejadian 9, ya kita coba baca di Kejadian 9 ayat 18 sampai 29, kita baca dengan cepat. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Lanjut. Yang ketiga, inilah anak-anak Nuh. Dari mereka inilah yang tersebar penduduk di seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia meminum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada dua saudaranya yang di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dan mabuk dan mendengarkan apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 330 tahun sesudah air bah. Ya, sampai di situ. Saudara, ini adalah satu contoh tokoh Alkitab, ya. Nuh, ya. Keluarga Nuh. Ketika Nuh tadi diceritakan bahwa dia mabuk oleh anggur dari hasil kebunnya. Dia mabuk sehingga dia tidak sadar, dia tidak memakai baju, ya. Ketiga anaknya ini melihat, ya. Satu anaknya melihat, ya. Melihat yang tidak baik, sehingga anak yang pertama Ham tadi menceritakan kepada dua saudaranya. Nah, kedua saudaranya tadi akhirnya membawa kain sambil berpaling muka, dia menutup tubuh orang tuanya. Di situ ketika Nuh sadar, saat itu Nuh mungkin kalau saat ini mungkin dikatakan bisa marah gitu ya. Nah, di situ Nuh bernubuat buat mereka ketika Ham tadi melakukan hal yang tidak baik. Dikatakan kutuk akan terjadi dalam kehidupan Ham. Bahkan berkat dinyatakan bagi Sem dan Yafet. Nah, ini adalah satu contoh Alkitab. Contoh firman Tuhan dikatakan bahwa ketika kita menghormati orang tua, maka berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap kita. Jadi memang dituntut satu sikap kedewasaan ketika kita menghadapi masalah. Kalau tadi Ham itu memiliki satu tipe orang yang ingin tahu masalah orang lain. Banyak menceritakan tapi tanpa ada solusi. Sem dan Yafet, dia mungkin tahu masalah, mengkondisikan, namun ada solusi. Sehingga apa yang dia lakukan itu tidak menyakiti hati orang tuanya. Nah, itu adalah hal yang kedua. Ya, jadi mari kita tidak mempermalukan orang tua kita. Yang ketiga, bagaimana kita menghormati orang tua adalah menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita.
Ya, kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-5. Ya. Ulangan pasal 6 ayat ke-5 dan Matius 22 ayat yang ke-37 ini adalah firman Tuhan yang sama, bunyinya pun sama, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi yang ketiga adalah ketika kita menghormati orang tua, adalah kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Cinta kita yang tulus, murni dan tidak berpura-pura kepada orang tua. Nah, wujud dari mengasihi Allah adalah mengasihi manusia. Termasuk di dalamnya adalah mengasihi orang tua kita. Mengasihi orang tua dapat dilakukan dengan melakukan yang terbaik untuk mereka. Ya, jadi anak yang mengasihi orang tuanya akan mendengarkan, memperhatikan dan melakukan kehendak orang tuanya. Mari tunjukkan kasih kita kepada orang tua, sehingga orang tua merasakan sukacita, sehingga orang tua berdoa untuk kita, memberkati kita semua. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat adalah hal bagaimana kita menghormati orang tua, yaitu dengan pemberian kita. Ya, saudara, sempat timbul di dalam hati saya ada satu pertanyaan. Apakah sampai saat ini saya masih memperhatikan orang tua? Saya punya 4 saudara, ya, saya anak pertama, kedua ada ketiga adik saya wanita semua. Jadi ada 4 bersaudara, adik saya paling terakhir nomor 4 dan ketiga ini ada problem ekonomi sehingga kondisinya ya cukup untuk kebutuhan mereka saja. Terus yang adik saya nomor kedua dan saya bersyukur Tuhan terus memberkati. Nah, ketika kita berbincang-bincang tentang orang tua, saya katakan kepada mereka, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan untuk orang tua. Jadi setiap bulan, ya selama saya ada di Bekasi, ya dengan adik saya yang ada masih di Jawa, kita selalu berkomunikasi memberikan terbaik bagi orang tua. Kita bagi apa yang kita bisa berikan untuk orang tua. Setiap bulan kita mungkin mengirim uang, mengirim hadiah, dan hal-hal yang lain bagi orang tua. Sehingga orang tua bisa disenangkan, orang tua bersuka cita. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah kita masih memperhatikan orang tua kita hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, coba ingat orang tua kita. Apa yang sudah kita berikan bagi mereka? Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, jangankan untuk orang tua, untuk saya sendiri aja masih berkekurangan. Gimana saya untuk orang tua mau memberi? Saudara, Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidup kita. Tuhan tahu hati kita. Minimal Bapak Ibu Saudara, minimal komunikasi dengan orang tua, telepon orang tua, bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Itu juga merupakan satu hal yang baik, ya. Ada lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara bisa mengirim berkat kepada orang tua. Ketika Bapak Ibu Saudara memberikan pemberian perhatianmu kepada orang tua, maka berkat Tuhan dikatakan akan melimpah dalam kehidupanmu. Ya. Kita bisa memberi kepada seseorang tanpa mengasihi, bisa Saudara. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi, ya. Jadi kadang kita bisa memberi tanpa mengasihi. Contohnya dalam komunitas misalnya ada acara yang akan diadakan. Kita memberi karena kita melihat yang lain memberi. Jadi ada rasa tidak enak. Namun ketika kita mengasihi, itu pasti di dalam hati kita ada kerinduan untuk memberi. Jadi ketika kita mengasihi orang tua, mari buktikan pemberian kita, kasih kita kepada mereka. Ya, di sini ada terakhir Saudara, ada 3 contoh, ya, anak-anak yang menghormati orang tua. Ya, tadi saya katakan bahwa menghormati orang tua itu bukan hanya ditujukan kepada anak-anak saja, namun ditujukan juga untuk kita semua. Ya, kita menghormati pemimpin-pemimpin kita sebagai bapak atau ibu rohani, menghormati pemimpin kita di tempat pekerjaan. Ya, terlebih dikatakan tadi bahwa kita menghormati orang tua kita yang di surga. Orang tua kita di surga adalah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan. Di sini terakhir saya akan contohkan ada 3 contoh anak yang menghormati orang tua, yaitu Daud. Ketika Daud diurapi menjadi raja Israel menggantikan Saul, dia tetap masih menjalankan tugasnya mengembalakan domba milik ayahnya. Sekalipun dia diurapi sebagai raja, ya menggantikan Saul, dia tidak sombong. Dia masih mau merendahkan hati, masih mau taat sebagai anak yang baik, menghormati Saul sebagai pemimpinnya saat itu. Sekalipun berikutnya Saul Tuhan izinkan bukan sebagai raja lagi. Nah, yang kedua adalah Yusuf, ya. Yusuf, saudara mungkin tahu ya kejadian atau kisah Yusuf di mana dia sangat dimusuhi oleh saudara-saudaranya sehingga dia harus dibuang, ya. Dibuang, sangat menderita sekali, ya, sehingga suatu saat Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Nah, ketika menjadi orang nomor 1 di Mesir, dia juga tidak lupa akan hormat kepada orang tua. Ketika Tuhan izinkan kelaparan yang cukup lama, sehingga orang tuanya yaitu Yakob atau Israel datang kepada dia, dia langsung sujud menyembah bapaknya. Artinya dia punya penghormatan kepada orang tuanya. Dia tidak melupakan apa yang dia sudah terima dari orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, ya. Tetapi dia mau menempatkan dirinya sebagai seorang anak yang masih butuh bimbingan dan asuhan dari orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Ya, dia tidak memegahkan diri, saya anak Allah ngapain harus dibimbing oleh Yusuf dan Maria? Enggak, saudara. Dia tetap taat, ya. Kalau seseorang tidak mau berada dalam asuhan orang tuanya, berarti ia berada dalam dosa pemberontakan. Ya. Nah, kita terakhir ya, kita baca di Maliaki sebagai ayat penutup, Maliaki 4 ayat 6. Ya, kita baca. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya coba renungkan apa maksud Tuhan untuk menghormati orang tua. Ternyata ayat firman Tuhan ini, saudara, artinya biarlah berkat Tuhan itu dilimpahkan, dicurahkan bagi setiap keluarga-keluarga. Ketika anak menghormati orang tua, maka dikatakan sukacita itu melimpah. Umur panjang itu diberikan bagi mereka, saudara. Jadi inti firman Tuhan ini katakan mari kita hormati orang tua kita, ya. Hormati pemimpin-pemimpin gereja kita, hormati atasan-atasan kita di tempat kita bekerja. Terlebih dikatakan bahwa kita menghormati Bapa kita di surga, ya. Ini berlaku untuk kita semua. Biarlah kiranya berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Amin. Saya rindu menyanyikan satu pujian. Kasih dari Bapa mengalir bagi kita. Saya berdoa biarlah kasih Bapa mengalir bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Saya rindu ada pemulihan terjadi bagi setiap keluarga demi keluarga. Saya rindu terjadi kesembuhan demi kesembuhan atas keluarga-keluarga yang ada atas gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Mari naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kembali, kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus
membuat damai di hidupku. Mari angkat tangan kita katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Mari dengan lebih sungguh-sungguh katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengan sungguh-sungguh katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Nya mengalir memenuhi hidupmu. Mengalir, memenuhi hidupku. Oh, mengalirlah, mengalir, memenuhi hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka hatimu, sembahlah Dia, undang Dia hadir pagi hari ini di tengah kehidupanmu, di tengah keluargamu. Kasih Allah mengalir, memulihkan orang tua, memulihkan setiap anak-anak. Oh, kasih dari surga mengalir, kasih dari surga tercurah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau memulihkan setiap orang tua. Tuhan, Kau memulihkan setiap anak-anak. Tuhan, Engkau memulihkan setiap keluarga demi keluarga yang terluka pagi hari ini. Hamba berdoa, kasih Tuhan memulihkan. Hamba berdoa, kasih Tuhan menyembuhkan. Yang terluka disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah menyembuhkan mereka. Ada pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam rumah tangga, lepas rumah tangga. Firman-Mu berkata, ketika anak menghormati orang tua, maka Engkau berjanji bahwa sukacitamu akan Kau berikan. Maka Engkau berjanji bahwa umur panjang Kau berikan atas kami di bumi. Bahwa Engkau berkata berkat-Mu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang bekerja, Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Setiap keluarga demi keluarga Engkau melawat. Orang tua, anak Tuhan Engkau lawat. Kami tahu Tuhan, ketika keluarga demi keluarga Engkau lawat, maka gereja-Mu akan dipulihkan hari-hari ini.
Gerejamu akan menjadi berkat. Gerejamu akan membawa, menyatakan kemuliaan-Mu. Dimanapun gerejamu berada, menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup, bekerja atas hidup kami. Firman-Mu menguasai hati, pikiran, roh kami. Kami tahu melalui firman-Mu Tuhan, membuat kami boleh mengerti. Kami menghormati orang tua. Kami menghormati pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami menghormati setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan kami. Terlebih adalah menghormati Tuhan sebagai Bapa, sebagai orang tua kami, sebagai juru selamat kami yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan kita telah mendengarkan pesan Tuhan dan juga kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.